Pemirsa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) didesak memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat berkaitan dengan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang dinilai syarat konflik kepentingan. Namun sejumlah pakar hukum tata negara mengaku tak berani menilai ada konflik kepentingan karena Gibran Rakabuming Raka bukan menjadi pihak pemohon. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh Jimli Asidiki akan mengumumkan putusan soal dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan Hakim Konstitusi. Laporan dugaan pelanggaran etik ini muncul usai para hakim MK memutus perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya, MK mengabulkan gugatan bahwa seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres bila mana sudah berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik melalui pemilihan langsung. Putusan MK ini pun menuai polemik karena bagi para pelapor, hal tersebut dinilai memiliki konflik kepentingan. Posisi Mahkamah Konstitusi dan posisi Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia hari ini berada dalam krisis kepercayaan publik yang mulai meluas, mulai naik. Akibat persoalan putusan nomor 90 yang menyangkut uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang jelas-jelas mayoritas masyarakat meyakini sebagai itu diperuntukkan hanya untuk kepentingan Gibran Rakabuming Raka. Ya. Terkait dengan putusan itu, masyarakat juga melihat ada fakta hubungan periparan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hubungan seperti itu seorang hakim dilarang untuk memimpin persidangan dan menyidangkan perkara itu sampai diputus. Kalau harapannya sendiri? Kalau kami mintanya diberhentikan dengan tidak hormat. Permusyawaratan hakim gitu ya yang diungkap dalam putusan. Namun pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengaku tak berani menilai ada konflik kepentingan karena Gibran Rakabuming Raka bukan menjadi pihak pemohon. Tidak memiliki keberanian untuk menyatakan ada konflik kepentingan di situ. Mengapa? Seperti saya bilang di beberapa waktu lalu ya di apa kabar petang Indonesia Petang itu. Kalau di peradilan itu, Anda mengatakan konflik kepentingan kalau orang yang mengajukan permohonan itu betul memiliki hubungan saudara atau semenda dengan salah satu atau beberapa hakim. Oke. Makanya saya bilang gitu kan, apakah Gibran itu yang memohon, menjadi pemohon? Apakah Gibran itu yang menyediakan uang? Apakah Gibran itu yang menyediakan lawyer? Bagi saya sebegini jauh tidak ada. Itu fakta itu tidak muncul. Sepemantauan Anda. Ya, sebegini jauh gitu ya. Tidak ada. Yang saya tahu dan yang pengetahuan itu adalah Gibran oleh pemohon dijadikan sebagai role model. Dia mengagumi Gibran sebagai anak muda, dia mengajukan begitu. Tapi dia Gibrannya bukan pemohon. Perintahkan untuk dilakukannya Namun bagi pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mukhtar, pelanggaran etik sudah bisa jelas terlihat dan putusan dipastikan akan memuat hal tersebut. Tinggal bagaimana gradasi hukuman yang akan diberikan pada ke-9 hakim tersebut. Apakah ada hakim melakukan pelanggaran? Saya kira jelas tidak bisa dielakkan ya. Misalnya Anwar Usman yang jelas-jelas konflik kepentingan. Saya kira konflik kepentingannya ini mudah sekali untuk kita endus. Ini bukan hanya soalan permohonan, tapi ini soalan bagaimana dia di awalnya mengatakan tidak mau menyidangkan karena konflik kepentingan, lalu tiba-tiba masuk menyidangkan. Nah, makanya kita mudah untuk mengatakan bahwa pelanggarannya pasti ada. Nah, problemnya sekarang adalah gradasinya. Siapa yang kena apa? Kalau kita baca PMK, itu kan ada 3 jenis. Ada peringatan, ada kemudian teguran tertulis, itu termasuk sedang. Lalu yang paling tinggi adalah pemberhentian, ya, keras atau pemberhentian. Dugaan saya dari sejumlah hakim ini akan ada gradasinya. Dari 9 hakim ini akan ada gradasi. Mungkin ada yang ringan,
ada yang sedang, lalu kemudian ada yang berat. Jika hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Ketua MK dan Hakim MK melanggar kode etik, akankah mempengaruhi proses pendaftaran bakal calon presiden serta bakal calon wakil presiden? Tim TV One mengabarkan.